Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safiratul Hasanah. Saya dari SMKN 1 Maesan. Di sini saya akan membawakan sebuah monolog yang berjudul Sang Nasionalis karya Hadanihat. Tegak, gerak. Hari ini kita sudah merdeka. Kalau tidak salah, sudah 75 tahun. Rasanya sudah melebihi umur kakek dari sepupu kakek ayahku. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa merdeka? Baik itu merdeka hidup, merdeka mati, lahir dan batin. Kalau boleh saya menebak, merdeka yang kita banggakan selama ini adalah merdeka lahir batin, hidup dan mati. Diri yang tak tergadaikan dan di sana sini tidak punya hutang. Anda setuju atau tidak setuju? Silahkan, selama Anda memiliki tujuan hidup dan argumen yang kuat. Karena apa saya bilang begitu? Sebab tanpa adanya tujuan hidup dan argumen yang kuat, hidup kita tidak akan dihargai orang. Sekali lagi saya camkan, tidak dihargai orang. Kalau hidup kita tidak ada harganya di mata orang, apakah kita bisa dibilang merdeka? Saya berani jamin dan berkata di sini, saudara-saudara sekalian, belum mencapai kemerdekaan yang hakiki dan belum mendapatkan kemerdekaan yang selama ini kita banggakan bersama. Sebab apa? Sebab saudara-saudara sekalian tidak memiliki argumen yang kuat dan tujuan hidup yang tidak jelas. Kalau boleh saya bilang, tujuan hidup kita semua adalah ini. Ya, ini. Ada yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa argumen Anda? Ada yang tidak setuju? Anda yang tidak setuju, apa argumen Anda? Kalau Anda tidak paham argumen, baiklah, akan saya sederhanakan bahasa saya. Apa alasan Anda? Anda diam berarti Anda setuju. Jadi, kenapa Anda angkat tangan? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah salah satu contoh orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Oh iya, saya hampir lupa kalau saya belum perkenalkan diri. Biasa, bisa lupa saya kalau sudah keasikan menyampaikan ceramah tentang rasa nasionalis seperti tadi. Karena kebiasaan hati saya selalu bergolak bila membicarakan tentang rasa cinta kita kepada tanah air ini. Mungkin sama juga dengan para teroris yang mendoktrin pengikutnya dengan penuh semangat. Seperti itu pun juga saya. Perkenalkan, nama saya Tuuh. T-U-U-H. Ya, Tuuh. Mungkin Anda baru mengenal nama itu, atau baru mendengar dan merasa asing dengan nama itu. Mungkin karena Anda kuper atau hidup di hutan. Nama saya ini sudah dikenal di kalangan pejabat tinggi negara. Baiklah, itu tidak terlalu dipikirkan, tersebab apalah arti sebuah nama kalau tanpa sebuah karya. Sebelum saya mengenalkan karya saya mau bilang,
Walau nama saya itu jelek dan agak kampungan, saya merasa bangga dengan nama tersebut. Soalnya orang tua saya sudah balampah untuk mendapat nama itu di sebuah gunung di daerah Martapura. Namanya Gunung Pamaton. Pada malam Jumat, tanpa makan dan tanpa minum, dan tidak tidur. Nama saya tersebut dituliskan oleh datu-datu yang ada di sana, yaitu Tu'uh. Entah apa yang membuat orang tua saya tersebut mempercayai hal demikian. Tapi terlepas dari itu semua, saya bangga dengan nama tersebut. Sebab dengan nama ini saya bisa mengenalkan diri kepada Anda, dan Anda. Dan sebagian riwayat hidup saya. Sekaligus karya saya di jagat raya ini. Kalian dengar itu? Itulah suara yang selama ini saya takutkan. Walaupun saya juga memiliki barang yang sama dengan yang dimiliki oleh mereka. Sebab saya sangat takut. Ampun Pak, jangan tangkap saya dan jangan bunuh saya. Anak-anak saya lebih 10. Kalau Bapak menangkap saya, makan apa mereka nanti? Ampuni saya. Saya masih banyak yang belum dicapai, prestasi, kedudukan pangkat, dan wibawa, Pak. Tolong ya, Pak, ya. Dan tolong, jangan turunkan jabatan saya ini selaku advokat. Saya tidak mau menganggur. Kalau Bapak setuju, nanti lihatlah di rekening Bapak. Uang Bapak pasti akan bertambah. Baik. Saya akan jelaskan kenapa saya begitu takut terhadap suara tembakan dan geraman Pak Polisi. Saya akan mengakui dan menjelaskannya. Sebenarnya saya adalah konglomerat, bukan orang melarat yang sekarat karena terjerat oleh tipu muslihat. Tapi konglomerat kaya. Saya adalah the win, the great, atau the number one. Dan asal kalian tahu, harta saya banyak, deposito melimpah. Presiden pun kalah dengan saya, lebih kaya saya. Saya adalah orang terkaya di negeri ini, negeri pertiwi tercinta. Anda mungkin bingung, dari mana saya mendapatkannya? Tidak usah bingung, tadi sudah saya katakan kepada Anda. Kalau saya ini seorang advokat. Kerjanya advokat adalah menyelesaikan masalah. Dengan menyelesaikan masalah, saya mendapatkan uang. Karena mendapatkan uang, saya menjadi kaya. Kaya. Saya mempunyai banyak klien, mulai dari urusan sekolah, kuliah, masuk kantor, mau jadi pembakal, lurah, bupati, dan gubernur. Sayalah ahlinya. Mulai urusan ekonomi politik dan rumah tangga, saya paling hebat. Dan Anda harus yakin, semua akan beres asal ada ini. Asal dengan saya, semua urusan akan tuntung, pandang, ruhui rahayu, dan beres. Adul, ada duit, urusan lancar. Tapi Anda harus ingat, ketika Anda meminta bantuan dari saya, Anda harus tutup mulut dan cukup saya yang menyelesaikannya. Anda harus bisa bekerja sama dan menjaga rahasia supaya kita sama-sama aman, sama-sama nyaman. Pernah suatu hari seorang klien datang menemui saya dengan membawa sebuah masalah. Masalahnya sih tidak terlalu besar, namun rumit. Dan masalah itu hampir memecahkan kepala saya. Ingat, baru hampir, belum pecah. Saya kalang kabut mencari jalan keluarnya. Sudah saya putar otak saya 7 keliling saya berpikir. Siang malam terus saya berpikir. Tapi jalan keluarnya tidak dapat. Bagaimana mau dapat
Kalau saya ambil jalan kiri, saya yang mati. Saya ambil jalan kanan, klien saya kena hukuman. Ambil jalan pintas, wah, bisa-bisa reputasi saya jadi rusak. Aneh. Padahal selama ini masalah sebesar apapun dapat saya pecahkan, tapi tidak dengan ini. Beberapa hari kemudian, klien itu menelpon saya dan memaksa saya untuk membantunya. Padahal sudah saya katakan untuk mencari advokat yang lain saja. Saya tak sanggup, namun dia tetap bersikeras. Ibaratkan sidang kali itu menemui deadlock atau jalan buntu. Saya tak bisa berpikir lagi. Saya menyerah dan akhirnya orang itu pun menyerah. Namun di tengah keputusasaan itu, saya merasa sangat takut, begitu takut. Saya takut kepada penyakit yang selama ini menjadi wabah di masyarakat kita, yaitu demam korupsi. Saya takut dibilang menjadi nyamuk koruptor. Nanti salah-salah saya terseret kepada kasus yang diselidiki oleh KPK. Saya takut. Saya berpikir sendiri, lebih keras lagi dan lebih dalam lagi. Rasanya KPK tidak begitu menyeramkan. Saya kembali teringat kepada kasus-kasus yang dialami oleh kawan-kawan saya dan para mantan klien saya, yang sampai diseret dan disorot ke media massa, dan didemo oleh masyarakat, mahasiswa, dan siapa saja. Waduh, bisa gawat ini. Aduh, tolong saya. Bagaimana ini? Saya takut kepada KPK, tapi saya lebih takut lagi kepada yang namanya mahasiswa. Mereka itu adalah musuh yang tak diperhitungkan sama sekali. Musuh yang kecil, supel, dan sangat tidak tahu aturan. Tak terlihat, tapi saya akui, mereka itu hebat dan luar biasa. Tolong saya, tolong. Ampuni saya, jangan saya diturunkan, tolong. Nah, suara apakah itu? Itukah suara mahasiswa itu? Aku takut, lebih baik aku menyelamatkan diri. Ya, lebih baik aku keluar saja. Nah, saudara-saudara, sebelum saya terlambat, saya hanya berpesan, jaga diri kalian baik-baik. Saya tidak akan terlibat dan saya akan pergi. Tapi nanti bila saatnya tiba, saya akan kembali lagi. Selamat tinggal. Saya tidak akan terlibat. Tidak akan. Hari-hari esok adalah milik kita.